Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali bersama saya Febri Giantara di channel Febri Giantara, channel berbagi ilmu, mudahnya menyusun skripsi, dan beberapa video umum. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya mencoba menyampaikan atau berbagi ilmu dengan teman-teman semua tentang bagaimana pendekatan penelitian kualitatif. Ini dasarnya. Jadi kalau teman-teman ingin melihat bagaimana sih pendekatan penelitian kualitatif secara umum atau awalnya, ini yang akan saya coba sampaikan lewat video ini. Jadi nanti teman-teman bisa melihat secara umum kualitatif itu seperti apa. Sebelumnya seperti biasa saya akan mulai penjelasan ini dengan berdoa. Mari kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Teman-teman, pendekatan penelitian kualitatif secara umum ini akan saya jelaskan. Sebelumnya saya minta bantu kepada teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share video ini jika teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih atas subscribe-nya. Saya lanjut kepada yang berikutnya yang akan coba saya jelaskan. Nah, secara umum proses penelitian itu dimulai dari identifikasi permasalahan, di mana kita membuat sebuah proposal penelitian untuk skripsi. Tidak dimulai dari judul, tetapi kita lihat dulu permasalahannya apa. Jadi seluruh permasalahan yang kita temukan di lapangan melalui observasi, melalui wawancara, atau melalui dokumen-dokumen yang kita temukan, kita tulis, kita identifikasi permasalahannya. Setelah kita identifikasi permasalahannya, baru kita buatkan judulnya. Nah, ketika selesai dari judul, baru kita cari tinjauan kepustakaan, teori-teori yang mendukung dari judul kita tersebut. Nah, setelah kita cari teori-teorinya, baru kita tetapkan tujuan atau maksud dari penelitian kita atau rumusan masalah yang kita kenal dengan rumusan masalah. Setelah itu, setelah rumusan masalah selesai dan bab 3 selesai, metode penelitian selesai, misalnya kita memilih metode penelitian kualitatif, maka kita turun ke lapangan, di mana kita melakukan pengumpulan data, baik melalui wawancara, observasi, ataupun yang lain. Yang berikutnya kita coba, setelah data kita kumpulkan, kita lakukan analisis dan interpretasi data. Nah, ini yang disebut dengan bagaimana mengolah data. Kita bisa menggunakan berbagai macam analisis berdasarkan teori-teori yang ada. Setelah itu baru kita laporkan dan evaluasi penelitian. Nah, pelaporan inilah yang disebut dengan hasil dari skripsi kita. Jadi untuk menuju kepada skripsi itu, proses inilah yang harus teman-teman lewati. Ingat, kita mulai dari menemukan permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di lapangan melalui observasi, melalui wawancara, atau melalui dokumen-dokumen yang teman-teman temukan, dan diidentifikasi permasalahan tersebut. Lalu setelah diidentifikasi, teman-teman pilih mana masalah yang menurut teman-teman bisa teman-teman teliti dan mampu mengantarkan teman-teman semua menjadi sarjana. Ingat, permasalahan itu ada banyak, tetapi tidak seluruhnya harus kita teliti. Yang ingin kita teliti itu adalah yang bisa menghantarkan kita kepada gelar sarjana. Ini langkah-langkah proses penelitian. Berikutnya yang ingin saya sampaikan, alur penelitian secara umum di buku John W. Creswell itu hampir sama tadi dengan yang tadi, dimulai dari penentuan permasalahan, lalu menemukan tinjauan pustaka, lalu membuat rumusan masalah. Dari rumusan masalah itu baru kita tentukan apakah penelitian kita kuantitatif atau kualitatif. Nah, jika kita telah menemukan salah satu dari ini, maka baru kita buat desain penelitian kita. Nah, desain penelitian secara umum ini penelitian kuantitatif, ini mixed method beserta action research, penelitian tindakan, dan ini penelitian kualitatif. Ya, kuanti, mixed method, dan penelitian tindakan ini adalah penelitian kualitatif. Nah, ujung-ujungnya dia akan menggunakan sampel, instrumen, data analisis, interpretasi. Dan yang tadi saya jelaskan, ya, berakhir pada kesimpulan. Artinya, apapun jenis penelitian teman-teman pilih, akan ada pengambilan sampel, akan ada instrumen, akan ada analisis data, akan ada penjelasan atau pembahasannya, dan penarikan kesimpulan. Nah, instrumen yang digunakan tergantung jenis penelitian yang pendekatan penelitian yang digunakan atau desain penelitian yang digunakan. Setiap desain penelitian memiliki instrumen yang berbeda. Sekarang kita fokus kepada penelitian kualitatif saja teman-teman, karena di sini saya akan coba menyampaikan penelitian kualitatif secara umum itu seperti apa. Nah, kita lihat
penelitian kuantitatif dan kualitatif perbedaannya. Ya, merupakan metode yang kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Kita lihat, kuantitatif menguji teori, kualitatif metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Kalau ini menguji teori, kalau ini metode untuk mengeksplorasi. Perbedaannya adalah kalau kita lihat di sini mengeksplorasi yang berasal dari masalah sosial, kalau ini hubungan antar variabel. Kelihatan sekali perbedaannya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin melakukan penelitian kualitatif, maka mulailah melihat permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan sosial. Nah, ini secara detail lagi perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif, objektif bersifat ilmiah, kualitatif, subjektif bersifat ilmiah. Pastinya, karena dari pengertian tadi sudah kelihatan bahwa kualitatif itu berasal dari gejala permasalahan sosial atau kehidupan sehari-hari. Nah, induktif menguji teori tadi juga dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, kualitatif mengembangkan teori. Jadi kalau teman-teman ingin menguji sebuah teori, maka penelitian adalah kuantitatif. Nah, kalau teman-teman ingin mengembangkan teori atau ingin menemukan sebuah teori, maka itu adalah jenis penelitian kualitatif. Jadi perbedaannya menguji dengan mengembangkan. Kalau menguji kuanti, mengembangkan atau menghasilkan kualitatif. Pertanyaan penelitiannya how many, ini what, why, string of association, keilmuan yang hard, keilmuan yang soft, tinjauan pustaka harus dilakukan sejak awal pembahasan. Pastinya karena kita telah menemukan variabel-variabel penelitian di penelitian kuantitatif di awal judul penelitian kita. Lalu tinjauan literatur dapat dilakukan saat studi berlangsung atau setelah itu. Nah, kenapa di saat studi berlangsung baru ditemukan tinjauan literatur? Karena penelitian kualitatif tadi kita melakukan peninjauan permasalahan itu ketika kita turun di lapangan. Permasalahan di lapangan itu bisa saja berbeda ketika kita melakukan observasi. Di observasi misalnya kita temukan permasalahannya A, tetapi begitu kita mau penelitian permasalahannya ternyata lebih dari A, ada B, ada C, ada D. Jadi bisa saja tinjauan literaturnya berkembang jadi B dan jadi C. Yang berikutnya, satu kenyataan, fokusnya ringkas dan sempit, realitas ganda, fokusnya kompleks dan luas. Fakta bebas nilai dan tidak bias, fakta syarat nilai dan bias. Berikutnya, ini yang paling penting teman-teman. Kuantitatif itu terukur. Kita tahu ada hipotesisnya di kuantitatif dan tidak ada hipotesis di kualitatif, interpretatif atau bersifat interpretatif bersifat umum ya. Terukur. Jadi kalau ada hipotesis di kuantitatif kita hanya menjawab hipotesis. Kalau ini interpretatif, kita tidak menjawab hipotesis. Kita menjelaskan secara narasi dari pembahasan kita itu atau kita menjelaskan secara umum apa hasil yang kita temukan di saat proses penelitian. Mekanistik setiap bagian sama secara keseluruhan, organik keseluruhan lebih besar daripada bagian-bagiannya. Menggunakan subjek, objek, item spesimen, pastinya menggunakan partisipan. Nah, ini perbedaannya menggunakan partisipan. Bebas konteks, tergantung konteks memiliki hipotesis yang biasanya diuji. Tadi saya katakan di sini pertanyaan penelitian, hanya pertanyaan penelitian, tidak memiliki hipotesis. Penelaran bersifat logistik dan deduktif. Penelaran ada dialektika dan induktif. Tadi di awal sudah dikatakan ini deduktif, yang ini induktif. Membangun hubungan, tadi di awal juga dikatakan hubungan, menjelaskan makna atau penemuan. Nah, yang berikutnya berusaha untuk generalisasi yang mengarah ke prediksi, penjelasan dan pemahaman. Berusaha untuk sebuah keunikan pola dan teori dikembangkan untuk pemahaman. Berikutnya, pengaturan yang sangat terkontrol, pengaturan eksperimental, pendekatan fleksibel, berorientasi proses, ini berorientasi hasil. Ingat, penelitian kuantitatif dia memperlihatkan hasilnya, karena dia tadi terukur, hasilnya harus terima HA atau tolak HA. Sementara, penelitian kualitatif dia hanya lebih kepada proses, bagaimana proses penelitian itu bisa dilakukan atau pengambilan data itu berapa lama sih dilakukan, prosesnya dilihat. Jadi makanya perbedaan penelitian kuantitatif dengan kualitatif itu pada prosesnya, di mana proses penelitian kualitatif biasanya lebih lama ketimbang penelitian kuantitatif. Berikutnya menggunakan instrumen, menggunakan komunikasi dan observasi. Ya, ini perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, sekarang kita lihat apa sih karakteristik penelitian kualitatif supaya kita tahu kenapa kita harus memilih penelitian kualitatif. Yang pertama, deskripsi yang mendetail tentang situasi, kegiatan atau peristiwa maupun fenomena tertentu, baik menyangkut manusianya maupun hubungan dengan manusia lainnya. Ini pastinya, karena tadi dia menggunakan partisipan ya.
Jadi maka yang kita teliti adalah tentang fenomena tertentu yang menyangkut kehidupan manusia maupun hubungan manusia lainnya. Lalu berikutnya, pendapat langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman, pandangannya, sikapnya, kepercayaannya, serta jalan pikirannya. Tadi kita tahu bahwa penelitian kuantitatif juga berangkat dari gejala sosial, lalu menggunakan partisipan, berarti yang diteliti adalah manusia. Yang berikutnya, cuplikan dari dokumen laporan, arsip, dan sejarahnya. Nah, ya, ini juga selain tadi yang pertama ini menggunakan partisipan atau manusia. Yang ketiga ini penelitian kuantitatif, instrumennya adalah dokumen laporan, arsip, dan sejarahnya. Jadi bukan dokumentasi teman-teman, dokumen. Jadi kalau misalnya ada tentang bagaimana sejarah sebuah kerajaan, maka kita lihat dari dokumen-dokumennya, dokumen peninggalan sejarah kerajaan. Karena di situ itu juga bagian dari penelitian kuantitatif, karena dokumen itu menunjukkan bagaimana sejarah-sejarah kebudayaan kerajaan pada masa ketika dia masih ada. Yang berikutnya, deskripsi yang mendetail tentang sikap dan tingkah laku seseorang. Kalau kita lihat secara umum, ini sebenarnya adalah bagaimana gambaran kehidupan manusia atau perilaku manusia yang yang ada di dalam penelitian kualitatif. Jadi inilah penelitian kualitatif yang diteliti adalah manusia. Apakah itu dokumennya, apakah itu pribadinya, apakah itu sikapnya. Ini yang diteliti, karakteristik penelitian kualitatif. Lalu karakteristik penelitian kualitatif yang berikutnya bersifat latar ilmiah. Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar ilmiah karena menghendaki adanya kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Manusia sebagai alat atau instrumen. Tadi saya katakan, manusia sebagai alat atau instrumen. Pada penelitian kualitatif, satu-satunya instrumen penelitian atau alat pengumpul data yang utama adalah peneliti sendiri. Nah, tadi saya katakan manusia sebagai instrumen. Berikutnya metode kualitatif. Metode kualitatif menggunakan metode di dalamnya pengumpulan datanya yaitu pengamatan, observasi, wawancara, penelaahan, dokumen, fokus group discussion, bahan audio visual. Jadi teman-teman hati-hati, tidak ada instrumen tes di dalam penelitian kualitatif. Nah, bagaimana mengakali instrumen tes itu? Instrumen tes itu adalah sebuah dokumen. Jadi kalau teman-teman menggunakan tes dalam penelitian kualitatif, maka gantilah bahasa tes itu dengan dokumen. Karena kita menggunakan dokumen dari partisipan tersebut. Ya, teman-teman tidak ada instrumen tes. Oke, analisis data secara induktif. Berpikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empiris lewat observasi menuju kepada suatu teori. Grounded teori, penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Lalu bersifat deskriptif, merupakan bentuk pengumpulan data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Yang berikutnya, lebih mementingkan proses daripada hasil. Tadi saya sampaikan, lebih mementingkan proses ketimbang hasil. Ya, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, penelitian kualitatif memiliki fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. Nah, ini yang paling teman-teman harus pahami, bahwa dalam penelitian kualitatif juga memiliki keabsahan data. Jadi karena dia mementingkan proses, maka keabsahan datanya adalah uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, uji konformitas, dan triangulasi data. Jadi teman-teman, untuk memperlihatkan prosesnya itu benar-benar terlihat di dalam penelitian kualitatif, maka teman-teman harus memperlihatkan ini dalam sebuah skripsi. Nah, ini kata kunci untuk penelitian kualitatif. Desain bersifat sementara. Desain penelitian kualitatif dapat berubah-ubah dan tidak disusun secara ketat dan kaku. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Nah, ini harus teman-teman sepakati juga dengan partisipan ketika kita telah menemukan hasil penelitian, kita bicarakan dengan partisipan seperti ini hasilnya, lalu baru kita bisa simpulkan. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita lihat, tadi kita sudah paham karakteristiknya. Sudah paham bagaimana perbedaannya. Nah, sekarang kita lihat permasalahan penelitian kualitatif agar teman-teman tahu dasar-dasar penelitian kualitatif. Nah, masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari sesuatu jawaban. Jadi kalau ada pertanyaan di dalam kehidupan kita dan kita membutuhkan sebuah jawaban untuk mencari solusinya, maka itu bisa disebut dengan suatu permasalahan. Nah, contoh permasalahan, apakah kesibukan orang tua sehingga mengabaikan pendidikan remaja di rumah ada kaitannya dengan kenakalan remaja
yang berakibat pada tawuran remaja. Nah, ini kan kita melihat berangkat dari permasalahan di mana muncul tanda tanya, apakah kesibukan orang tua yang tidak memperhatikan anaknya di rumah menyebabkan kenakalan remaja dan tawuran remaja. Ini kan butuh jawaban kita. Nah, jawaban itu bisa kita dapatkan melalui proses penelitian. Nah, perbedaan permasalahan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ya, kita lihat lagi perbedaannya agar teman-teman paham betul bagaimana kuanti, bagaimana kuali. Yang kuanti mengukur variabel, kualitatif mempelajari tentang pandangan individu karena dia tadi berangkat dari gejala sosial, ini berangkat dari variabel. Nah, berangkat dari mencari hubungan antar variabel, ya. Mengakses dampak variabel tersebut pada hasil, ya. Mengakses proses dari waktu ke waktu, menguji teori atau penjelasan luas, menghasilkan teori berlandaskan perspektif partisipan. Tadi saya katakan, di awal juga sudah saya katakan tadi, kalau ini tentang menguji teori, tadi ini mengembangkan teori atau menghasilkan teori. Menerapkan hasil pada jumlah orang banyak, mendapatkan informasi terperinci tentang beberapa orang atau tempat penelitian. Nah, ini perbedaan permasalahan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Rumusan masalahnya bagaimana? Langkah-langkah membuat rumusan masalah penelitian, baik penelitian kuantitatif atau kualitatif. Kalau untuk penelitian kualitatif, yang pertama adalah tentukan fokus penelitiannya kemana. Lalu yang berikutnya, cari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitan dengan fokus tersebut, yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Dari antara faktor yang berikutnya, dari antara faktor-faktor yang terkait, adakan pengajian mana yang sangat menarik untuk ditelaah, kemudian ditetapkan mana yang dipilih. Yang berikutnya, yang keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Ini langkah-langkah membuat rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Nah, teman-teman, dari penjelasan ini, mudah-mudahan teman-teman memahami bagaimana sih awal mula kita melakukan proses penelitian kualitatif sampai kepada tahap merumuskan masalah. Oke, teman-teman, mohon maaf jika saya terlalu cepat menjelaskan, ya karena tadi saya katakan bahwa penjelasan ini sebenarnya hanya penjelasan umum. Jadi kalau teman-teman ingin lebih detail lagi, nanti saya di video-video saya sebelumnya sudah ada, dan ini penjelasan secara umum saja. Terima kasih atas subscribe-nya, semoga ilmu ini bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.